Assalamualaikum Indonesia, salam sejahtera Nusantara, alhamdulillahirobbil alamin, semoga kita sehat selalu. Jumpa lagi di channel ini, saya Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sejarah dan tidak sedikit hari sejarah yang ditandai di hitungan hari atau kalender. Salah satunya ialah Hari Pahlawan. Tanggal 10 November adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia sebab setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena para pahlawan dan pejuanglah sosok figur yang harus kita kenang dan kita doakan. Keringat dan darah mereka yang jatuh di bumi pertiwi adalah pengorbanan untuk memerdekakan negara Indonesia dari para penjajah. Sebanyak 6 negara Indonesia pernah dijajah, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Maka tak heran bila para negara yang pernah menjajah Indonesia biasanya mengincar daerah strategis di tanah air ini seperti yang kaya dengan rempah sampai dekat pelabuhan. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan lantang dan tegas Bapak Proklamator yaitu Bapak Insinyur Soekarno menegaskan bahwa Indonesia merdeka. Dan mudah-mudahan para pahlawan dan pejuang Indonesia ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diterima semua amal ibadahnya. Dan tidak sedikit para pahlawan yang ikut memperjuangkan negara ini, salah satunya ialah pahlawan pendidikan. Di mana sosok figur pahlawan pendidikan yang mengembangkan dan menata karakter manusia. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama maupun dengan Tuhannya. Berikut ini sejumlah pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan pendidikan di Nusantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama aslinya R.M. Suwardi Suryaningrat, kelahiran Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara bergabung di organisasi pergerakan nasional seperti Serikat Islam. Dia sangat dekat dengan rekan seperjuangan yaitu Budi Utomo Dowisdeker atau Danudirja Setiabudi dan Cipto Mangunkusumo di Indisi Partis. Mereka pun memiliki nama julukan Tiga Serangkai. Pemerintah Hindia Belanda marah pada tulisan Ki Hajar Dewantara, akhirnya Tiga Serangkai dibuang ke Belanda. Mereka pun hidup terbatas dan mencoba menjadi jurnalis surat kabar dan majalah Belanda seperti Het Volk dan De Nieuw Groene Amsterdam. Masa pembuangan di Belanda malah membuat Ki Hajar Dewantara lebih kuat. Lewat tulisannya dia menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia berhasil menghasilkan nama Perhimpunan Indonesia yaitu Organisasi Mahasiswa Indonesia di Belanda untuk menggelorakan semangat kemerdekaan negara Indonesia. Bapak pahlawan pendidikan ini adalah pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa di tahun 1922 lah Taman Siswa berdiri. Dasar perguruan Taman Siswa adalah Pancadharma yang meliputi kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kodrat alam. Dasar ini merupakan cita-cita revolusioner dalam pendidikan Indonesia dengan mengabaikan segala tekanan kolonial Belanda. Begitu juga dengan semboyan-semboyannya seperti Lawan Sastra Ngesti Mulia, Suci Tata Ngesti Tunggal, Tut Wuri Handayani, Bibit Bebeit Bobot, Sedumuk Batuk Senyari Bumi, dan Lakoni Tekan Pati. Itulah sejarah dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan negara Indonesia dari penjajah dengan bergelar Bapak Pahlawan Pendidikan. Berikutnya pahlawan pendidikan dari kota Jepara. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh pahlawan perempuan asal suku Jawa dan pahlawan pendidikan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini dikenang sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Ia adalah seorang penggerak perempuan Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri beliau. Raden Ajeng Kartini adalah anak perempuan tertua dari saudara kandung perempuan. Raden Ajeng Kartini berjuang untuk melepaskan kaum wanita dari belenggu adat istiadat agar menjunjung kedudukan dan derajat wanita yang lebih baik. Surat-surat yang diterima maupun yang dikirim oleh Raden Ajeng Kartini kepada sahabatnya di Belanda dikumpulkan dan dibukukan. Dengan nama Van Duisternis tulis oleh Armein Pin dengan terjemahan Abis Gelap Terbitlah Terang. Pokok isi buku yang berjudul Abis Gelap Terbitlah Terang, Raden Ajeng Kartini menjelaskan dengan keyakinan bahwa beliau menjunjung dan memperjuangkan hak-hak dan derajat wanita Indonesia akan berhasil di masa yang akan datang. Baik dengan produktif mengembangkan diri untuk ekonomi dan upaya rasional dalam berpikir baik bersosial kepada sesama maupun dengan Tuhan. Ada beberapa sekolah yang didirikan oleh Raden Ajeng Kartini, salah satunya berada di Jawa Tengah yaitu di kota Rembang Kutoharjo.
Di Jalan Gatot Subroto, salah satu dari kejuruan warisan budaya sekolah Raden Ajeng Kartini ialah membatik dan menjahit. Beliau Raden Ajeng Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. Beliau adalah pahlawan perempuan bersuku Jawa yang dikenang sebagai pahlawan penggerak nasional. Dan di mana Nusantara atau rakyat Indonesia menandai di hitungan hari pada tanggal 21 April untuk mengenang dan mendoakan beliau. Itulah sejarah dari tokoh pahlawan perempuan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dengan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan derajat perempuan. Rohana Kudus. Sejarah terdapat sumber kejadian dan peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul silsilahnya dan dapat dibenarkan. Yang dapat diproses untuk dipahami dan dijadikan pelajaran atau menjadi dorongan pengembangan diri. Tidak sedikit karya informasi atau diabadikan oleh seorang jurnalis melalui karya tulis untuk dijadikan berita dan sejarah. Salah satu dari pahlawan Indonesia dan juga tokoh jurnalis asal Padang yang menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir di kota Padang 20 Desember 1884 anak dari Muhammad Rasyad Maharaja. Beliau Muhammad Rasyad Maharaja sebagai pegawai Belanda di masa penjajahan Belanda dan ibunya bernama Kiam. Beliau Rohana Kudus Muslimah yang taat menebarkan kebaikan menegakkan kebenaran dengan mempelopori emansipasi wanita. Atau membebaskan dari pemerintahan khususnya pemerintahan Belanda yang mengekang para wanita Indonesia untuk berkembang atau dijadikan perbudakan. Beliau tidak segan-segan mengesampingkan adat tradisi menyimpang yang dapat menghambat kemajuan wanita Indonesia. Beliau Rohana Kudus juga tokoh pendiri Sekolah Wanita Indonesia yaitu sekolah gadis yang menfokuskan pada keterampilan bagi anak perempuan Indonesia asal Padang, Sumatera. Dengan sekolah kejuruan yang didirikan beliau Rohana Kudus memberi pendidikan kepada siswinya dengan menjahit menyulam merajut dan merenda. Sekolah ini disebut juga Kepandaian Putri pada tahun 1911. Beliau Rohana Kudus adalah pimpinan perkumpulan wanita Minangkabau yang dinamakan Kerajinan Amai Setia atau KAS. Ketidaktersediaan sekolah di zaman penjajahan Belanda untuk pribumi khususnya sekolah putri atau siswi tokoh pahlawan nasional perempuan yaitu Rohana Kudus. Untuk mendirikan sekolah perempuan di Sumatera Indonesia agar tetap mendapat pendidikan yang sama dengan laki-laki. Beliau Rohana Kudus mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk para gerilyawan. Dia juga figur ide Barnas dalam memasok senjata dari Kota Gadang ke Bukit Tinggi menempuh Ngarai Sianok dengan kegiatan menyembunyikannya ke dalam sayur dan buah-buahan. Yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api. Beliau Rohana Kudus menghabiskan umurnya berjuang memerdekakan Indonesia dengan membentang kegiatan yang berpandangan pada pendidikan jurnalistik bidang usaha dan politik. Beliau Rohana Kudus wafat pada tanggal 20 Desember 1972 di Jakarta. Dengan segala ketulusan dan keikhlasan semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diterima semua amal ibadahnya. Dan diberikan kesehatan keberkahan kepada keluarganya juga dapat dikenang negara Indonesia dengan baik maupun dengan dunia sepanjang masa. Sebagai pahlawan perempuan dan jurnalis pertama wanita Indonesia dari semua pahlawan Indonesia. Itulah ketiga dari beberapa pahlawan pendidikan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita sebagai rakyat Indonesia khususnya untuk pemerintah senantiasa mendoakan dan mengenang para pejuang dan pahlawan Indonesia. Dari darah beliau yang jatuh ke bumi pertiwi ini dalam pertempuran dan para pejuang para pahlawan memenangkan pertempuran. Menghapus dari pemerintahan penjajah dengan ketidaksewenang-menang emansipasi dan perbudakan manusia. Dan semoga negara Republik Indonesia senantiasa berperhatian kembali kepada keluarga para pejuang dan pahlawan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa jadikan motivasi atau kita bisa mencintai negara Indonesia di zaman ini. Dengan membuang sampah pada tempatnya karena itu sebagian kecil dari nasionalis kepada negara kita yaitu negara Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa tetap bersilaturahmi. Mohon maaf atas kesalahan video dari teks atau perkataan yang kurang berkenan. Saya Al Fakir. Assalamualaikum Indonesia, salam sejahtera Nusantara.